kakak percaya dan kakak tahu kalau adik-adik semua lagi bingung nih. Kenapa di hari Jumat kita ibadah? Ada yang tahu nggak nih? Di hari Jumat ini kita mau ngapain? Memperingati adik-adik kematian Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, kakak mau tes nih semangatnya nih. Yuk, El Rocky. Siap! Sedari kecil Sudah kuat. Puji Tuhan, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, yuk kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita mau nyanyikan lagu Ku Berikan Hatiku. Dengan sungguh-sungguh ya. Yuk semuanya, mari kita memperingati Jumat Agung ini dengan kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Inilah rinduku kepadamu, segala hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, menyembahmu ya Allahku. Sama-sama kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Oke, adik-adik El Rocky, kita nyanyi lagi lagu ini dari awal ya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, ku memujimu, seluruh
Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih kalau hari ini ya Bapa kami boleh memperingati betapa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau rela mati untuk setiap kami Tuhan. Semua Engkau berikan untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau layakkan kami, setiap adik-adik El Rocky, setiap kami semua ya Bapa untuk menjadi anak-Mu. Kami mengucap syukur. Dan Bapa pada saat ini ya Tuhan kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau menari buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua tadi kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita mau menari buat Tuhan Yesus. Gimana? Adik-adik yang ada di studio siap untuk menari buat Tuhan Yesus? Siap! Oke, kita nyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Oke, siap? Siap! Lagunya semangat, jadi kita semua harus semangat. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan apa? Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oke. Masih siap El Rocky untuk memuji Tuhan? Masih! Kita akan nyanyikan lagu LOVE. Yes, kita nyanyi lagi yuk. Menari buat Tuhan Yesus. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the fire up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi yuk. Come on now, let's open
menang terkekut lambung. And see, God has given us all we need To be free. Katakan, it's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Haleluya. Gimana adik-adik El-Rocky, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau nyanyi lagi, aku berubah karena Yesus. Apa Jajang? Apa Jajang? Salah. Tepuk tangan di atas. Gimana? Siap-siap ya. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Katakan sama-sama Yesus. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Oke, haleluya, puji Tuhan. Oke, Om Baja dan John, yuk sikap yang benar karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman. Nah, ada yang tahu siapa yang membawakan firman untuk ibadah Jumat Agung ini? Lihat sana.
Ada yang tahu? Tebakan kalian salah. Siapa ayo? Oke, kakak kasih tahu aja. Tapi nanti setelah kita menyembah Tuhan, oke? Kita nyembah Tuhan lagi yuk. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, sikapnya gimana? Joan dan Obaja? Tenang, ya. Kita nyanyi lagi ya, ku berikan hatiku. Kita mau nyanyi lagi, lebih lagi ya lagu ini dengan kesungguhan hati. Karena kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Siap-siap. Inilah rinduku kepadamu, segenap jiwaku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita nyanyi lagi ya lagu ini dari awal. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu.
studio, yuk kita siapkan hati kita karena kita sebentar lagi mau dengar kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menggarap hati setiap kami, adik-adik El-Roki, untuk saat kami mendengarkan firman Tuhan itu benar-benar benih firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap adik-adik El-Roki. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, setiap adik-adik El-Roki mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, tunggu dulu. Kakak sudah tahu kalau adik-adik di studio, bahkan yang ada di rumah, di sana dong Om Baja, teman-temannya pada penasaran tuh. Nah, pasti sudah pada penasaran nih, siapa yang akan membawakan firman Tuhan? Penasaran? Tadi tebakannya pada salah semua. Nah, yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan yaitu Kak Agung. Tepuk tangan dong. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, sehat semua kan? Puji Tuhan, bisa ketemu sama Om di acara ini. Hari ini hari apa ya? Ya betul, hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini begitu spesial bagi kita? Karena hari ini adalah Jumat Agung adik-adik. Hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik tahu nggak mengapa Tuhan Yesus mati buat kita? Ada yang tahu? Betul sekali. Tuhan Yesus mati buat kita untuk menebus dosa kita. Mengapa dosa ditebus, Om? Emang ditebus itu apa sih? Ya, ditebus itu dibayar, dilunasi, atau digantikan. Kenapa emang kalau orang berdosa, Om? Wah, pertanyaan bagus itu adik-adik. Adik-adik tahu enggak kalau upah dosa itu adalah maut? Artinya kalau kita berdosa, kita bisa masuk neraka. Pasti adik-adik tahu kan apa itu neraka? Itu tempat paling serem. Om aja nggak mau kalau ke situ. Jadi jangan sampai berdosa ya. Emang bisa Om manusia gak berdosa? Nah, adik-adik ini pinter sekali ya. Ya jelas gak bisa dong. Manusia selalu saja berdosa. Sering sekali membuat kesalahan. Firman Tuhan sampai bilang begini loh. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya memang sudah sejak lama, sejak zaman bapak leluhur kita Adam jatuh di dalam dosa. Dari zaman itu sampai sekarang manusia senantiasa berbuat dosa adik-adik. Betul tidak? Nah, jadi manusia nggak mungkin nggak berbuat dosa. Manusia itu tanpa Tuhan hatinya selalu jahat adik-adik. Betul itu. Coba berapa kali kita dengki, kita iri, mau menang sendiri, ngerepoti, dan bikin susah orang lain. Itu udah salah loh adik-adik. Wah, berarti kita semua masuk neraka dong Om. Ya harusnya ya begitu. Nah, tapi ada kabar baik nih adik-adik. Nggak usah takut. Karena Tuhan itu sayang loh sama kita. Yohanes 13 ayat 16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ulangi, Om ulangi ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Artinya masuk surga. Asik toh? Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan yang diutus Bapa untuk menebus dosa kita,
maka kita ini diselamatkan. Artinya kita tidak masuk di dalam kerajaan maut atau neraka yang tadi itu. Kok bisa Om? Cuman percaya bisa diselamatkan alias masuk surga. Nah, inilah jawaban pembicaraan kita tadi. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Untuk menebus dosa kita yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang, adik-adik. Oh, jadi gara-gara Tuhan Yesus mau mati buat kita, dosa kita dihapus ya Om? Betul sekali. Kita yang harusnya mati masuk neraka, sekarang karena Tuhan sudah mati, gantikan kita, gantikan kematian kita, gantikan dosa-dosa kita, jadinya kita nggak perlu lagi masuk neraka. Yes, asik toh? Oh iya Om, kok Tuhan mau-maunya ya mati buat kita Om? Ya karena Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik. Karena Tuhan itu sangat sayang sekali sama kita semuanya. Makanya beliau mau mati buat kita. Wow, Tuhan itu baik sekali ya. Betul sekali adik-adik. Beliau itu sangat baik sekali. Makanya kita bisa masuk surga karena kasih dan pemberian Tuhan. Yang kita sering sebut adalah kasih karunia. Begitu adik-adik. Tahu nggak kalau sebenarnya Tuhan sudah merancangkan semuanya ini sedari kejatuhan manusia pertama masuk dosa. Yaitu suatu saat ada yang namanya Mesias yang datang untuk mati dan menebus dosa kita. Mesias itu artinya penyelamat adik-adik. Nah itu dia Tuhan kita Yesus Kristus, dialah Mesiasnya. Keren nggak? Apa kerennya? Karena Tuhan itu merancangkan apa yang baik untuk hidup kita. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memang sangat baik buat kita. Dan tahukah adik-adik, kalau Tuhan juga mau kita harus jadi orang yang baik dan sayang sama Tuhan, sayang sama papa mama, dan mengasihi orang lain. Juga orang yang jahati kita loh. Tuhan maunya kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Meskipun kesalahan kita itu banyak sekali adik-adik. Masakan kalau Tuhan sayang sama kita sebegitunya, kita gak sayang sama Tuhan dan gak mengasihi orang lain. Itu namanya kita curang dong ya. Betul gak? Nah Tuhan senang kalau adik-adik itu bisa jadi orang baik. Taat sama Tuhan, taat sama orang tua, murah hati sama orang lain, dan banyak-banyak berbuat kasih. Lihat tuh Tuhan Yesus, karena perintah Bapa kita yang di sorga, untuk Tuhan Yesus harus menebus dosa manusia. Dia taat, bahkan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus bisa taat seperti itu, maka kita pun harus bisa meneladani beliau. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita taat mendengarkan firman Tuhan, taat ketika kita beribadah, taat ketika kita membaca firman Tuhan, taat untuk berbuat baik, dengar-dengaran sama orang tua dan guru, dan mengasihi sesama. Itulah tanda kalau kita itu sayang sama Tuhan. Adik-adik sekarang mengerti begitu besar pengorbanan Tuhan kita di atas kayu salib, mati buat kita, untuk menebus dosa kita semuanya. Sekarang kita bersukacita karena kita masuk di dalam kerajaan terang, yaitu dalam kerajaan sorga. Kalau adik-adik mengerti, mari berbuat baik. Mari berbuat untuk memuliakan Tuhan kita. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sekarang boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan mau mati buat kami sampai Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semuanya. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu karena kami sudah tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahkan Engkau berkorban buat kami sekarang boleh masuk surga. Kami sekarang yang sudah diberikan keselamatan, diberikan pengampunan di dalam seluruh dosa dan kesalahan kami mau berbuat baik, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami mau mengasihi orang tua kami, guru-guru kami, bahkan kami mau mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kami Tuhan. Tuhan, kami mau jadi orang yang menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mau jadi orang yang benar.
Pujilah namamu, berkatilah adik-adik semua yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh kehidupannya mengalami perubahan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik, kita lanjutkan ibadah ini. Oke, adik-adik El Rocky, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Agung. Nah, adik-adik El Rocky, kita belum selesai nih ibadahnya. Kita mau nyanyi sekali lagi. El Rocky di sini siap? Siap. Aduh, sudah mulai lemas. Siap? Siap. Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Berubah Karena Yesus. Tepuk tangan di atas. Gimana? Siap-siap ya. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Katakan sama-sama Yesus. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Oke, puji Tuhan, semuanya sudah memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik El Rocky, kita sudah mau udahan nih ibadah kita pada saat ini ya adik-adik. Karena itu kakak mau mengajak setiap adik-adik El Rocky yang ada di rumah, bahkan ada di studio, untuk kita boleh berdoa. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu ya Bapa. Kami bersyukur sekali karena punya Tuhan seperti Engkau. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang layakkan setiap kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh mati menebus setiap dosa kami. Kami yang harusnya binasa tapi Engkau menyelamatkan kami karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap adik-adik El Rocky. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap benih firman yang sudah boleh didengarkan ya Bapak, itu boleh benar-benar tertanam dalam hati dan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan lebih lagi dalam pengenalan mereka akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau berdoa, doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kami semua mau bilang Tuhan Yesus memberkati.